Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada siyam li'ibadihi al-mu'minin wa ja'alahu wasilatan litaqwa. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamun nabiyyin wal mursalin la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إلى آخر الآية. معاشر المسلمين والmuslimat, hadirin hadirat, saimin saimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat serta umatnya. Mudah-mudahan kita yang istiqamah di dalam menegakkan sunnah dan syiarnya mendapatkan syafaatul uzma pada yaumul mahsyar nanti. Bapak Ibu hadirin hadirat yang Allah muliakan, para ulama telah memberikan definisi tentang makna iman. Iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa taqrirum bil lisani wal af'alu bil arkan. Iman itu adalah sebuah keyakinan terhadap sesuatu yang dibenarkan oleh hati yang tidak ada keraguan di dalamnya, lalu diucapkan dengan lisan kita, dan manifestasi dari sebuah iman adalah ketaatan seseorang di dalam melaksanakan dan menjalankan agamanya. Iman itu memiliki 3 karakteristik. Iman itu memiliki 3 sifat dasar. Yang pertama, bahwa iman itu bersifat abstrak. Dalam pengertian bahwa iman itu bersifat abstrak, iman tak mampu kita deskripsikan bagaimana bentuk iman itu. Apakah iman itu bentuknya segitiga, apakah iman itu bentuknya bulat, panjang, kotak. Di dalam pengertian bahwa iman itu bersifat abstrak, iman tak mampu kita deskripsikan bagaimana warna dari iman itu. Merahkah, hijaukah, kuningkah, coklatkah, atau warna-warna yang lainnya. Dan dalam pengertian abstrak, bahwa keimanan seseorang tak mampu dapat kita ketahui bagaimana kadar keimanannya itu. Meskipun iman itu bersifat abstrak Bapak Ibu, akan tetapi iman memiliki sebuah indikator. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam sabda baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadisnya, apabila kalian melihat seseorang yang kemudian dia pergi ke masjid dan menunaikan ibadah kepada Allah, maka saksikanlah orang itu sedang memiliki kualitas iman yang baik kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita melihat orang yang jarang pergi ke masjid, tidak pernah menunaikan ibadah kepada Allah, maka saksikanlah, kata Rasulullah, orang itu sedang tidak memiliki kualitas iman yang baik kepada Allah. Dan iman itu menjadi sumber energi bagi seorang muslim dan muslimat untuk melakukan sebuah ketaatan kepada Allah. Semakin baik iman seseorang, maka akan semakin takut dia kepada Allah, akan semakin taat dia kepada Allah.
Semakin takut seorang hamba kepada Allah, semakin taat seorang hamba kepada Allah, maka akan dapat dipastikan orang ini akan semakin baik dalam pandangan Allah dan akan semakin baik dalam konteks kehidupan bersama. Yuk kita lihat sejarah di dalam Islam. Ketika Rasulullah menyampaikan dakwah kepada umat manusia, menyampaikan risalah, tidak semua kemudian orang beriman terhadap Allah, tidak semua orang beriman terhadap risalah yang Rasulullah bawa kepada umat manusia saat itu. Hanya segelintir orang-orang yang menyatakan keimanan kepada Allah dan kepada Rasulullah. Di antaranya adalah Khabbab bin Arad. Ketika dia menyatakan keimanannya kepada Allah, ketika dia bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, sang pemimpin tidak senang dengan keislamannya Khabbab bin Arad. Dia dipaksa untuk meninggalkan ajaran Islam yang telah dipeluknya saat itu. Kalau tidak mau, maka kedua tangan dan kakinya Khabbab bin Arad akan diikat dan besi akan dibakar sampai menyala. Dan benar saja saat itu besi dibakar sampai menyala, akan tetapi Khabbab bin Arad tetap dalam iman dan tauhidnya kepada Allah. Ada lagi Sumayyah binti Khattab, seorang wanita yang mukminah yang mati syahid di dalam Islam untuk pertama kalinya. Ketika Sumayyah binti Khattab menyatakan keimanannya kepada Allah, menyatakan keislamannya kepada Rasulullah, pemuka-pemuka Quraisy itu tidak senang dengan keislamannya Sumayyah binti Khattab. Dia dipanggil, dihadapkan di depan manusia umum saat itu. Dia disiksa, harus meninggalkan dan menanggalkan Islam yang telah dipeluknya. Akan tetapi Sumayyah binti Khattab dia tetap mempertahankan keimanan, akidah dan tauhidnya kepada Allah, meskipun harus bersimbah darah, nyawa lepas dari raganya. Dan dia adalah wanita pertama yang harus mati syahid di dalam mempertahankan iman dan tauhidnya kepada Allah. Makanya wajar kalau kemudian Allah mensifati orang-orang yang memiliki kualitas iman yang baik. Allah mensifati mereka di dalam Al-Quran, la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang memiliki kualitas iman yang baik, orang-orang yang mempunyai mutu iman yang sempurna kepada Allah, mereka la khawfun, tidak mengenal takut, tidak pernah berduka cita, tidak pernah bersedih, karena Allah tempat bersandar di atas segalanya. Ini yang pertama, iman itu bersifat abstrak. Yang kedua, sifat dasar iman, iman itu bersifat fluktuatif. Artinya bahwa iman itu naik turun, bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan seorang hamba kepada Rabbnya, yazidu bita'ah, dan berkurang karena kemaksiatan seorang hamba kepada Rabbnya, wa yanqusu bil ma'asi, berkurang karena perbuatan maksiat. Maka oleh sebab itu iman itu harus dijaga, iman itu harus dirawat, bahkan iman itu harus ditingkatkan kualitas dan mutunya. Karena tidak stabil, selalu berubah-ubah, naik turun, kurang dan bertambah. Makanya Imam Abu Musa al-Ash'ari, beliau mengatakan dalam sebuah makalahnya, kalau diibaratkan iman itu merupakan software, hardware-nya itu hati, qalbun. Hati itu bahasa Arabnya adalah qalbun, berasal dari suku kata bahasa Arab qallaba yuqallibu, yang artinya berbulak-balik. Maka kalau softwarenya saja bertambah dan berkurang, naik dan turun, hati itu juga sama, qallaba yuqallibu qalbun. Dia berbulak-balik, kadang senang, kadang sedih, gembira, duka, nestapa dan lara dan lain-lain sebagainya. Maka oleh karena hati juga itu berubah-ubah sebagaimana software iman itu bertambah dan berkurang,
maka sepantasnya lah iman itu kita jadikan menjadi sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Kalau bapak ibu punya tanaman, pecinta tanaman, pasti menganggap bahwa tanaman itu adalah sesuatu yang berharga buat kita, pasti akan dijaga, akan dirawatnya. Dikasih air yang cukup, dikasih pupuk yang baik, kemudian terkena sinar matahari, maka dia akan tumbuh, terawat, menjadi baik. Kalau kita cinta kepada berlian, pasti berlian itu kita taruh dalam sebuah kotak. Kotaknya ada di lemari, lemarinya ada di dalam sebuah berangkas, berangkasnya ada di dalam kamar, kamarnya ada dalam sebuah rumah, rumahnya ada pintu, pintunya ada pintu gerbangnya lagi di depan. Kita begitu ekstra menjaga sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Pun siokianya juga sama. Iman kalau kita jadikan sebagai sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, maka sepantasnya dan seharusnya bahwa iman itu harus kita jaga. Iman itu harus kita rawat, bahkan kita tingkatkan mutu dan kualitasnya. Jangan dibiarkan begitu saja iman kita. Dan para ulama telah banyak memberikan kiat sebetulnya agar kita menjaga stabilitas iman kita. Para ulama banyak memberikan cara agar mampu meningkatkan iman kita. Di antaranya minimal 2. Yang pertama adalah memperbanyak interaksi kita terhadap Al-Quran. Bapak Ibu bisa lihat dalam surat Al-Isra ayat yang ke-9. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini akan memberikan petunjuk kepada kita jalan yang benar. Al-Quran akan melembutkan hati kita. Al-Quran akan menjaga stabilitas keimanan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Kalau hari ini kita sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tingkatkan kualitas interaksi kita terhadap Al-Quran dengan kita memahami arti dari ayat yang kita baca. Kalau kemudian hari ini kita sudah mampu membaca Al-Quran dan memahami arti dari ayat yang kita baca, tingkatkan kualitas interaksi kita terhadap Al-Quran dengan kita mengkaji, mentadaburkan makna isi kandungan dari ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Yang kedua, cara kita untuk menjaga stabilitas iman dan meningkatkan keimanan kita adalah dengan kita thalabul ilmi syar'i, dengan kita memperbanyak belajar ilmu agama. Ilmu ini pada dasarnya kebutuhan bagi umat manusia. Apalagi dengan ilmu agama, orang akan dapat dan mampu mengenal mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang batil, mana yang hak, mana yang haram, mana yang Allah halalkan. Dengan kita belajar ilmu syar'i, ilmu agama, maka kualitas iman kita akan terjaga dengan baik. Dan yang ketiga, sifat dasar iman itu bahwa iman itu bertingkat-tingkat kondisi dan keadaannya. Antara keimanan seseorang dengan seseorang yang lain ini berbeda-beda, kualitas tingkat keimanannya tidak sama. Jangankan kita Bapak Ibu, para sahabat yang hidup pada saat itu saja kualitas keimanannya itu berbeda dengan kualitas keimanannya di generasi setelah mereka wafat meninggal dunia. Dan masa tabi'ut tabi'in juga berbeda kualitas imannya setelah mereka tiada. Pun juga sama dengan kita, antara saya dengan bapak, antara bapak dengan orang yang duduk di samping, antara ibu-ibu yang ada di belakang dengan ibu-ibu yang ada di sampingnya, ini berbeda-beda kualitas keimanannya kepada Allah. Hal ini senada dalam surat Al-Fatir ayat 32. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafainahu min ibadina faminhum zalimun linafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Ada 3. Yang pertama adalah orang yang kebaikannya sedikit, keburukannya banyak, ibadahnya sedikit, maksiatnya jauh lebih banyak. Dan orang-orang yang sering berbuat dosa, Allah gambarkan dalam Al-Quran surat Al-Fatir 32 adalah sebetulnya orang-orang yang aniaya, zalim terhadap Allah, zalim terhadap diri sendiri. Makanya Allah sebutkan zalimun linafsi. Kemudian yang kedua, tingkat keimanannya yang muqtasid.
Kebaikan dengan keburukannya berimbang. Pada saat kondisi tertentu imannya naik, maka dia taat beribadah kepada Allah. Pada saat kondisi yang tidak baik keimanannya, dia berkurang ibadahnya kepada Allah. Nah, ini kayak Ramadan nih sekarang. Ramadan biasanya di mana-mana kualitas ibadah kita apapun bentuknya pasti meningkat. Salatnya berjamaah meningkat. Ya, coba di kampung saya Tanjung Duren tuh, kalau maghrib belum pukul beduk jam 5 sore ibu-ibu tuh udah naruh sejadah. Anak remaja udah kumpul di masjid. Luar biasa. Ya. Rating keimanannya naik. Ibadahnya pun juga naik. Baca Qur'annya yang tadinya mungkin seminggu sekali, sekarang setiap hari selama Ramadan kita baca Quran. Zikirnya, qiyamul lailnya, infaknya, sedekahnya, hampir semua amal ibadah yang terdapat di Ramadan meningkat. Tapi nanti kalau dalam kondisi tertentu imannya lagi turun, dia berbuat lagi keburukan. Berimbang antara kebaikan dengan keburukan. Dan inilah kondisi iman yang terbaik yang kita harapkan dan minta kepada Allah adalah sabiqum bil khairat. Orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Pahala dan kebaikannya jauh lebih baik, jauh lebih banyak dari keburukan yang dia lakukan. Bahkan dirinya menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan dalam hidupnya itu. Oleh sebab itu, jaga iman kita, pertahankan stabilitas iman kita, tingkatkan kualitas iman kita, dan jadikan bahwa iman itu adalah menjadi sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.